bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Brasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Al pagi, Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Brasto, sehat pagi ini? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedang di mana ini posisi Pak Brasto? Sedang perjalanan dari Semarang ke Pekalongan. Oh, sedang perjalanan Ini ya. lagi di Baik. mobil nih. Iya. Oke, kita ganggu sebentar waktunya Pak Brasto. Pagi ini RDS FM Solo membahas terkait dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan pembelian gas 3 kg dengan membawa KTP. Mungkin bisa disampaikan nanti mulai per 1 Januari 2024. Bisa disampaikan skemanya seperti apa ini nanti, Pak Brasto? Oke. Jadi sebenarnya Hmm? per 1 April 2023, Hmm? gitu ya. Hmm? Artinya 4 bulan yang lalu di Hmm? Kota Surakarta sebenarnya sudah diterapkan Mas Oke, hal tersebut. oke. Oke ya. Jadi penerapannya adalah dengan kita mengambil data dari P3KE, Program Persasaran Baik, Percepatan dari Penghapusan data Kemiskinan Ekstrim. Kementerian Sosial ya. Ya, data dari Mhm. Kementerian Sosial kita ambil datanya gitu, pakai data tersebut dan yang pangkalan bisa mengakses sistemnya gitu ya. Jadi Mhm. pakai sistem semacam microsite gitu, semacam Mhm. website gitulah ya Mhm. yang usernya yang dimiliki oleh pangkalan gitu. Mhm. Jadi bagi warga yang sudah terdaftar di P3KI tersebut, Mhm. dia bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi LPG 3 kg Mhm. dengan menunjukkan KTP. Itu Mhm. sudah berjalan secara berangsur, secara bertahap untuk Kota Surakarta. Contohnya itu di mulai April 2023. Oke. Nah, bagi yang belum terdaftar nih ya saat ini ya, bagi Mhm. yang belum terdaftar itu mendaftarkan diri dulu di pangkalan dengan menggunakan kartu keluarga, kemudian pendaftarannya nanti akan dibantu oleh pangkalannya dengan menginput NIK-nya gitu ya. Mhm. Dan setelah terdaftar nanti pembeliannya bisa cukup menggunakan menunjukkan KTP ke pangkalannya. Mhm. Itu sudah dilakukan dan ini adalah program menuju ke subsidi tepat LPG. Nah, Oke. khusus untuk 2024, Mhm. dari kementerian kan sudah ada statement seperti itu. Nanti kami tentunya akan menyelesaikan nih yang Mhm. dipakai basisnya datanya seperti apa gitu ya kan. Mhm. Karena kalau yang sekarang kita jalankan itu sebenarnya sistemnya masih distribusi terbuka. Siapapun masih bisa membeli selama menunjukkan kartu keluarga ke pangkalan LPG 3 kg. Saat ini belum distribusi tertutup, Mhm. belum ada aturan yang siapa yang boleh beli siapa yang enggak itu dia. Oke, oke. Ini yang saat ini. Saat Mhm. ini di 2024 tentunya ketika sudah ada petunjuk lebih teknis lagi siapa yang boleh beli, nanti tentu sistem ini bisa mengakomodasi untuk implementasi ke depannya gitu. Oke. Artinya masyarakat yang memang hanya masuk dalam P3KI dan juga masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang bisa membeli gas LPG 3 kg ini ya Pak Brasto ya. Yang mana nih? Kalau yang tahun 2023 yang tidak masuk pun bisa Masih beli, bisa. tapi masih Oke. bisa beli. Nah, ini sedang Oke. proses sampai nanti tanggal per 1 Januari 2024 dan semua itu nanti akan diterapkan begitu. Bagi yang tidak masuk dalam DTKS ataupun P3KE ini tidak bisa begitu mengakses 3 kg gas. Kami tentu nanti mengikut dari ketentuan dari pemerintah, dari Kementerian SDM yang masuk data mana nih yang bisa membeli dan yang tidak bisa membeli nanti yang mana itu nanti kita tentu mengikut petunjuk teknisnya. Oke, artinya gas 3 kg ini hanya untuk masyarakat yang katakanlah dalam tanda kutip masyarakat miskin lah seperti itu ya Pak Brasto ya. Iya, karena Oke. sebenarnya LPG 3 kg itu sejatinya pertama untuk rumah tangga miskin, Hmm. tapi kemudian untuk usaha mikro dua lah. Ini Mhm. pun usaha mikro ya, jadi usaha kecil yang menengah itu sebenarnya tidak Oke. usaha mikro. Nah, Itu yang kedua. Yang ketiga adalah organisasi dan yang keempat adalah yang halo Pak Brasto, suaranya kecil sekali nih. ya, halo. Karena sedang perjalanan ya. Nah, nanti ketika itu sudah diterapkan, pastinya akan muncul masalah-masalah baru begitu Pak. Karena selama ini kan masyarakat luas secara umum bisa menikmati gas LPG 3 kg, bisa membeli di warung-warung tetangga begitu. Dan setelah ini nanti diterapkan pembelian hanya di agen begitu. Bagaimana dengan warung-warung kecil? Apakah masih bisa mengakses untuk penjualan gas 3 LPG 3 kg ini Pak Brasto? Saat ini masih bisa, jadi untuk pangkalan itu maksimal ya. Sorry, minimal. Hmm? Minimal itu dia harus menjual 80% dari stok yang ada di pangkalan itu kepada konsumen akhir yang sekarang berjalan ya. Jadi maksimal 20% itu
bisa dijual ke pengecer. Hmm. Saat ini yang sedang dijalankan sesuai dengan arahan dari Kementerian SDM seperti itu. Oke. Gitu. Saat ini dan nanti ketika Saat ini 2024 seperti apa? kami belum tahu. Kami nanti nunggu dari arahan dari Oke, Kementerian berarti SDM. belum ada ketentuan pastinya ya nanti 2024 apakah di Belum ada. pengecer di apa namanya di warung-warung kecil begitu apakah bisa masih bisa menjual gas melon ataukah tidak begitu ya? Ya. Mhm. Oke, kemudian apa namanya untuk yang eh, non data yang tidak masuk ke P3KE dan juga DTKS ini nanti per 2024 kalau sekarang kan masih bisa per 2024 nanti sebagai penggantinya untuk mereka Kami belum apa tahu. ini? Kami belum tahu. Kami nunggu arahan juga. Hmm, Tadi sudah saya sebut kan, data yang seperti apa nanti yang bisa digunakan di 2024, apakah masyarakat yang seperti apa yang bisa hmm. membeli, tentu kami menunggu arahan teknisnya ya. Oke, berarti ini memang belum ada ketentuan pastinya ya nanti untuk 2024. Tapi yang sudah pasti untuk masyarakat miskin begitu yang masuk P3KI dan juga DTKS yang hanya bisa membeli gas LPG 3 Belum tahu, kg nanti begitu. kita lihat. Apa Mhm, tentu sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya. Kami kan bukan pemerintah ya, kami kan mhm. penyalur aja ya. Nanti kami Oke. ikut ketentuan pemerintah. Nah, kalau di Pertamina begitu, kalau di Pertamina di BBM begitu kan kita sebagai konsumen apa namanya disuruh untuk mendownload aplikasi My Pertamina. Nah, Ya. kalau ini nanti seperti apa? Apakah juga ada aplikasi Enggak, yang harus di-download ini seperti nggak apa? ada aplikasi, nggak ada aplikasi. Jadi yang mengakses website itu pangkalan, bukan konsumen. Oke oke oke. Oke, Berarti hanya jadi di ini contoh pangkalan nih, saja ya. contoh. Mhm. Wah, contoh Mas Himawan nih beli di pangkalan gitu ya, Hmm? tunjukkan KTP-nya, terus udah terdaftar, nanti tinggal di input sama si pangkalannya udah selesai, bisa beli Oke. 5 menit udah selesai. Oke, artinya yang mempunyai data DTKS P3KE Oke. ini di pangkalan saja begitu ya. Mereka punya data itu bisa mengakses data itu ya. Di sistem sebenarnya mereka Mhm, punya user untuk bisa masuk ya gitu. mhm, mhm. Artinya nanti Jadi ketika datanya bukan di situnya tapi di sistem internetnya. mhm, mhm. Tapi itu nanti mulai berlaku di 1 Januari 2024 Kan begitu udah ya. berlaku mas, udah berlaku mas sejak Arti April 2023 tadi saya sebutkan. sudah Kalau misalkan berlaku OTP tapi kan belum secara menyeluruh begitu kan, Pak? sudah berlaku tapi memang yang belum terdaftar di P3KI Mhm. dia harus daftarin dulu nih biar bisa Hmm. NIK-nya diinput gitu. Oke. Nah, untuk apa namanya penerapan ini apa yang mendasari dari penerapan ini? Apakah hanya biar tepat sasaran atau seperti apa, Pak? Karena selama ini juga masyarakat umum bisa menikmati itu gitu. Oke, jadi kan gini, Hmm. di ini kan berdasarkan juga dari Kementerian SDM ya ada suratnya untuk yang Mhm. sedang kita lakukan saat ini gitu ya. Mhm. Tapi kan memang selama ini kan distribusi terbuka nih. Iya, iya LPG betul. 3 kg kan selama ini kan bisa dinikmati siapa aja, bahkan masyarakat kaya pun masih bisa menikmati gitu ya. Betul, betul. Usaha non mikro pun masih bisa menikmati. Betul. Nah inilah yang kita coba uh, uh, dengan program ini agar ke depan itu bisa lebih tepat sasaran. Tapi ini kan lagi program perantaraan yang sedang kita lakukan saat ini gitu ya. Mhm, mhm. Jadi nanti di 2024 tentunya harapannya bisa lebih tepat sasaran. Nah, cuma Mhm. tentunya database masyarakat miskin yang seperti apa. Nah, nanti Mhm. tentunya kita ngikut dengan ketentuan pemerintah untuk Oke. di 2024 itu. Oke. Kita apakah pakai P3KI Mhm. atau data yang mana DTKS, gitu. oke. Dan ada masalah lain juga, Pak, tentang data DTKS kemudian P3KE yang banyak orang yang kemudian menyaksikan apakah benar data itu kemudian apa namanya kriteria masyarakat yang kemudian masuk DTKS atau P3KE ini benar-benar orang yang kemudian miskin secara ekstrim karena kemiskinan ini namanya kemiskinan ekstrim begitu kan. Jadi kemiskinan yang memang sangat miskin. Nanti seperti apa Pak ketika data-data itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan begitu? Mas, jadi gini, kami penyalur, Mhm. jadi ya kami mengikuti ketentuan dari pemerintah. Saat ini kami belum tahu nih 2024 mau seperti apa. Tapi tadi udah saya sampaikan berkali-kali ya. Iya betul. Yang saat ini masih semuanya bisa beli dengan cara yang sudah saya sebutkan. Oke. 2024 nanti tentunya kami menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Maka dengan data seperti apa mungkin bisa ditanyakan ke ahlinya ya, atau yang memang punya authority di bidang itu gitu ya. Ini bukan yang survei gitu ya. Tapi sekedar menjual saja gitu. Artinya dari ini pokoknya data diambil dari
Kemensos begitu ya, Kementerian data-data dari Kementerian Sosial Dan yang begitu. saat ini P3KE ya dari Kemensos Nah, yang betul. saat ini sedang dijalankan. Oke, karena juga saya yakin dari masyarakat pun juga sekarang banyak yang khawatir karena selama ini kan bisa dengan mudah begitu mendapatkan gas melon begitu, tapi nanti kemudian 2024 dan sekarang sudah mulai diterapkan, nanti akan mungkin mereka berpikir wah nanti sudah nggak bisa menikmati lagi nih gas murah 3 kilogram begitu. Kalau masyarakat kaya ya memang sebenarnya tidak berhak LPG 3 Betul, kilogram kan, iya. atau misal ASN itu kan juga gajinya udah tinggi, terus misal Mhm. penyiar radio juga saya kira udah sekitar tahun udah dapat ya. Gitu ya deh. Oke. Tapi kan memang ya tadi seperti saya sebut kan untuk Mhm. masyarakat miskin sebenarnya, cuma kan Oke. kriteria miskinnya itu nanti tentu pemerintah lah nih yang sedang menggodok Mhm, terkait dengan baik. itu gitu ya. Artinya ini Jadi masih kita digodok ikut aja nih. menunggu penyempurnaan data itu dan nanti siap untuk diterapkan secara menyeluruh begitu Pak Brasto ya. Ya, Nah, kami ter nanti ngikut aja nih data ya, yang mana nih gitu kan. oke. Terakhir Pak Brasto mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di Solo Raya, Jawa Tengah dan sekitarnya. Pak Brasto silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang sekarang masyarakat nggak perlu khawatir nih, kita Hmm, masuk LPG 3 kg seperti biasa gitu ya. Dan bagi yang sudah terdaftar, silakan bisa bertransaksi menggunakan KTP gitu ya. mhm, Bagi yang belum masih bisa menggunakan kartu keluarga untuk oke. pendaftaran pertama, terus untuk KTP pendaftaran berikutnya. Tapi kami juga mengimbau kembali nih bagi Hmm, konsumen masyarakat yang kaya gitu ya hmm, atau menengah ke atas itu ya, janganlah membeli LPG subsidi karena itu kan tentu oke. membebani keuangan negara. Kami punya produk-produk non subsidi LPG 5,5 kilogram, 12 Hmm, kilogram gitu ya. Kalau pengen enteng itu masih ada LPG 5,5 kilogram itu juga mudah dijinjing, ringan dibawa gitu ya. Silahkan gitu. Dan juga uh, seandainya masyarakat nih mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan LPG subsidi, misal katakanlah Nah, ada yang miring dan sebagainya, monggo aja silakan dilaporkan ke pihak kepolisian biar bisa ditindak gitu. oke, baik. Terima kasih Pak Brasto informasinya dan ini juga mungkin banyak yang ditanyakan oleh masyarakat yang dikhawatirkan begitu. Kita masih menunggu ini ya aturan secara penyempurnaan aturannya begitu sebelum nanti diterapkan 2024. Terima kasih Pak Brasto. Hati-hati di jalan, Oke, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, berikut dimanapun Anda berada demikian perbincangan singkat kita bersama Pak Brasto.